Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Arira Siswandini. Saya mahasiswi Akademi Farmasi Jember semester 2 kelas AP. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam amino dan protein. Baik, di sini saya akan menjelaskan asam amino dan protein. Asam amino merupakan senyawa monomer penyusun protein dengan struktur sebagai berikut. Di sini asam amino memiliki struktur chiral karena memiliki 4 gugus sekaligus. Di sini dapat dijelaskan 4 gugus tersebut memiliki gugus amino bervariasi, gugus karboksil, dan gugus hidrogen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis asam amino. Asam amino yang memiliki struktur seperti biasanya dinamakan glisin. Di sini yang kedua, jika R variasi memiliki struktur CH2SH dinamakan sistein. Dan di sini jika struktur asam amino terdiri dari termasuk benzen maka disebut tirosin. Begitu juga selanjutnya, jika R diganti dengan CH2 seperti ini maka memiliki nama lisin. Dan jika terdapat struktur asam seperti ini dinamai asam glutamat. Baik, di sini saya akan lanjutkan menjelaskan sifat asam amino. Yang pertama itu ada amtofer, dapat bereaksi dengan asam atau basa. Sifat dominan ditentukan oleh jumlah gugus karboksil atau amina yang terikat. Di sini ada NH3 yaitu yang bersifat basa dan COO yang bersifat asam. R merupakan gugus alkil. Yang kedua ada ion sweeter, di mana ion ini disebut ion dipolar, molekul netral yang memiliki muatan positif dan muatan negatif. NH2 di sini ada H jika dikeluarkan menjadi NH2. Yang ketiga ada optis aktif, hanya glisin yang tidak optis aktif, di mana di sini C merupakan asimetris. Di sini C merupakan C chiral yang memiliki 4 gugus sekaligus. Berikutnya ada penggolongan asam amino. Penggolongan asam amino berdasarkan pembentuknya, yaitu ada asam amino esensial, diperlukan oleh tubuh tetapi tidak bias disintesis oleh tubuh. Contohnya ada lisin, valin, isoleusin, dan triptopan. Dan yang kedua ada asam amino non esensial, disintesis oleh tubuh, tidak harus dalam makanan. Contohnya glisin, alanin, asam glutamat. Kemudian yang kedua berdasarkan struktur gugus R dalam kurun rantai samping. Asam amino dengan rantai samping dibagi menjadi 3, yaitu asam amino rantai samping netral, asam, dan basa. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang protein polipeptida. Protein memiliki ikatan peptida seperti contoh di atas seperti ini yang kita bisa jelaskan pada tabel berikutnya, di mana NH2 dilepaskan. Yang dijelaskan pada struktur ini akan membentuk ikatan peptida. Saya lanjutkan menjelaskan tentang sifat-sifat protein. Yang pertama, dapat mengalami denaturasi akibat pemanasan, perubahan pH, dan adanya ion logam. Dan yang kedua, membentuk sweeter ion dalam air. Dan yang ketiga, sebagian protein bersifat koloid hidrofil. Dan yang keempat, jika dilarutkan dalam air mempunyai viskositas lebih besar daripada air. Kelima, dapat dihidrolisis menjadi asam amino dengan asam encer atau enzim protease. Dapat mengalami denaturasi akibat gerakan mekanik. Di sini denaturasi merupakan kerusakan struktur. Saya akan lanjutkan mengenai penggolongan protein. Penggolongan protein dibagi menjadi 4 berdasarkan bentuknya, yaitu ada protein globular,
yaitu protein menggulung, contohnya ada lapisan luar kuku dan rambut. Yang kedua ada protein serat, contohnya enzim, antibodi, dan ribosom. Yang kedua, penggolongan protein berdasarkan fungsinya, yaitu enzim, protein transport, protein cadangan, protein kontraktil, protein struktural, protein pelindung, dan hormon. Berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati, contohnya tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Dan yang kedua ada protein hewani, contohnya daging, susu, dan telur. Berdasarkan monomernya, protein dibagi menjadi dua, yaitu protein sederhana, contohnya albumin, globumin, dan histon. Dan yang kedua ada protein konjugasi, contohnya lipoprotein, nukleoprotein, dan glikoprotein. Baik, saya akan melanjutkan tentang uji protein. Yang pertama ada uji Biuret untuk mengetahui adanya ikatan peptida. Di sini protein ditambah NaOH ditambah CuSO4 encer akan menjadi warna ungu. Kemudian ada uji Santo protein untuk menunjukkan adanya gugus benzena seperti fenilalanin dan triptofan. Di sini protein ditambah HNO3 pekat kemudian menjadi endapan putih lalu dipanaskan menjadi endapan kuning. Dan yang ketiga ada uji Milon untuk mengetahui adanya gugus fenol seperti tirosin, di mana protein ditambah reaksi Milon menjadi endapan putih dan dipanaskan menjadi endapan merah. Yang keempat, uji belerang untuk mengetahui adanya gugus belerang seperti sistein, di mana protein ditambah NaOH pekat lalu dipanaskan dan kemudian ditambahkan CH3COO2 kali Pb akan menjadi hitam. Saya akan melanjutkan tentang identifikasi protein. Yang pertama ada reaksi Sakaguchi. Jika sampel protein ditambah dengan reaksi Sakaguchi, yaitu campuran naftol dan natrium hipobromit, akan menghasilkan warna merah. Uji ini untuk mengetahui adanya gugus guanidin dalam protein. Yang kedua, ada reaksi Hopkins-Cole. Jika sampel protein dicampur reaksi Hopkins-Cole, kemudian ditambahkan asam sulfat perlahan, campuran tersebut akan membentuk lapisan di bawah larutan protein hingga terjadi cincin antara kedua lapisan. Uji ini untuk mengetahui adanya gugus indol dalam protein. Yang ketiga ada reaksi ninhidrin. Jika sampel asam amino atau protein ditambah dengan reaksi ninhidrin akan membentuk senyawa kompleks yang ditandai dengan warna biru ungu pada larutan. Senyawa kompleks tersebut terbentuk gugus NH2 bebas bereaksi dengan ninhidrin. Baik, saya akan menjelaskan denaturasi, yaitu kerusakan struktur pada protein. Denaturasi protein dapat terjadi karena perlakuan-perlakuan berikut. Yang pertama, mencampur protein dengan larutan garam NaCl. Sampel protein seperti albumin yang dicampur dengan larutan garam akan mengalami salting out. Hal ini disebabkan rusaknya ikatan peptida yang dimiliki oleh albumin oleh larutan garam. Yang kedua ada memanaskan protein. Memanaskan protein berarti menaikkan suhu protein. Suhu tinggi dapat mengacaukan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik nonpolar pada molekul protein. Dan yang ketiga ada menambahkan alkohol pada protein. Penambahan alkohol pada protein juga dapat merusak ikatan hidrogen. Baik, saya akan menjelaskan berdasarkan fungsi protein. Protein berdasarkan struktur memiliki fungsi proteksi, penyangga, pergerakan. Contohnya kulit, tulang gigi, rambut, bulu kuku, otot, dan lain-lain.
dan berdasarkan enzim berfungsi sebagai katalisator biologis, contohnya semua jenis enzim dalam tubuh. Dan kemudian ada hormon, fungsinya pengaturan fungsi tubuh, contohnya insulin. Berdasarkan transport, pergerakannya senyawa antar dan atau intrasel, contohnya hemoglobin. Kemudian ada pertahanan, fungsinya mempertahankan diri, contohnya antibodi. Dan protein berdasarkan racun, fungsinya penyerangan, contohnya bisa ular dan bisa laba-laba. Kemudian yang terakhir ada kontraktil, fungsinya sistem kontraksi otot, contohnya aktin dan myosin. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Di sini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih ada salah yang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.